Shalom sahabat John Pregador. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting yang tentu pasti akan memberkati kami. Berkatilah hambamu ini, anakmu ini, sehingga boleh menyampaikan isi hatimu dengan baik dan berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Shalom sahabat, senang berjumpa kembali dengan sahabat di channel ini. Hari ini kita akan membahas satu topik, yakni 7 perkataan Yesus mampu mendatangkan berkat. Mari kita ikuti perintah dan perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang tentu pasti akan memberkati kita. Mari kita belajar sama-sama. Nikmati keindahan dan makna di balik 7 perkataan Yesus yang mampu mendatangkan berkat dan perubahan dalam hidup kita. Mari kita selami setiap kata dengan hati terbuka. Apa arti berkat? Sebelum kita membahas perkataan-perkataan Yesus, mari kita pahami arti sebenarnya dari kata berkat. Berkat bukan hanya hal-hal material, tetapi juga mencakup kedamaian, kebahagiaan, dan kehidupan yang berarti. Marilah kepadaku. Ini ajakan Tuhan Yesus bagi mereka yang dalam kesusahan. 1. Permohonan. Perkataan pertama, Yesus ingin mengajak kita untuk datang kepadanya dan memohon pertolongan dan penghiburan dalam setiap perjalanan hidup. Kita tidak mampu menjalani hidup ini dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Tuhan untuk menopang, menolong, mendorong kita. Dia menawarkan, mari datang kepadaku. Adalah anugerah. Rangkulan tangannya dengan percaya bahwa setiap doa dan permohonanmu diterimanya dengan kasih dan anugerah yang tak terbatas. Yang ketiga, selalu tersedia. Marilah kepadaku. Tuhan selalu tersedia. Bersedia kapan saja Dia terbuka tangan untuk menolong kita. Perkataan ini menegaskan bahwa Yesus selalu siap mendengar dan memenuhi kebutuhanmu, baik secara langsung maupun melalui orang lain. Percayalah, satu kesaksian. Percayalah akan kuasanya yang telah diuji dan dibuktikan dalam banyak kesaksian hidup yang menginspirasi. Tokoh-tokoh Alkitab itu sudah memberikan inspirasi buat kita. Bahkan kesaksian-kesaksian orang percaya, bagaimana mereka mengalami Yesus. Kita bisa terinspirasi dari kesaksian mereka. Jadi percayalah kepada Tuhan. Karena sudah ada bukti, yaitu mereka yang sudah menyaksikan kebaikan Tuhan. 2. Tanggung jawab. Mempercayai Yesus berarti mengakui kepemimpinannya dan mengikutinya dengan penuh tanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan kita. Percayalah dan kita bertanggung jawab di dalamnya, maka ada satu hal yang akan terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, harapan. Percaya bahwa Yesus memegang masa depan kita, memberikan harapan dan ketenangan dalam menghadapi ketidakpastian hidup. Dalam percayalah terkandung 3 hal. Kesaksian yang akan menginspirasi kita. Kita sudah melihat kesaksian orang yang mengalami Yesus. Dan tanggung jawab. Tuhan Yesus bertanggung jawab atas hidup kita. 3. Harapan. Ada harapan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Berikutnya, cerita kepadaku. Dalam hal komunikasi, beribadah dan berbicara kepada Yesus adalah pintu gerbang bagi hubungan yang dalam dan akrab dengannya. Mari kita komunikasi kepada Tuhan apa yang menjadi keluh kesah kita, tantangan hidup kita, beban kita, masalah kita. Komunikasikan kepada Tuhan karena Dia pendengar setia. Perkataan ini mengajarkan kita bahwa Yesus selalu mendengarkan setiap keluhan, kebutuhan, atau kegembiraan kita dengan penuh perhatian. Berikutnya, Dia penasihat
bijaksana. Dalam doa ada tatap muka dengannya. Yesus memberi petunjuk dan hikmat yang luar biasa dalam menghadapi hidup sehari-hari. Ceritakan kepadanya apa yang kita mau lakukan. Minta petunjuk, minta nasihat kepada Tuhan, sehingga Dia akan memberikan petunjuk, nasihat, hikmat yang luar biasa untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Berikutnya, bergantunglah kepadaku. Ada 3 hal dalam bergantunglah kepadaku. Landasan kokoh. Setiap sumber kehidupan dan kekuatan, Yesus adalah tempat kita dalam mencari perlindungan dan kestabilan. Yesus landasan yang kokoh. Bergantunglah kepadanya. Jangan bergantung pada kekuatan kita, pada kemampuan kita, pada skill kita. Tetapi bergantunglah kepada Tuhan. Puncak keberhasilan. Dengan bergantung kepadanya, kita diilhami dan memperdayakan untuk mencapai potensi tertinggi kita dalam segala hal. Jadi, puncak keberhasilan kita apabila kita bergantung kepadanya. Kemudian, pemandu sejati. Yesus adalah pemandu terbaik yang membimbing kita melewati rintangan dan tantangan menuju tujuan hidup yang sejati. Bergantung kepada Yesus karena Dia landasannya kokoh. Dia puncak keberhasilan. Dia pemandu sejati. Berikutnya, ikutilah ajaranku. Ajaran yang pertama, kebijaksanaan. Menerima dan mengamalkan ajaran Yesus mengarahkan hidup kita ke jalan yang benar dan penuh dengan hikmat. Itulah ajaran Tuhan, kebijaksanaan, ketulusan. Ajaran Yesus mengajarkan kita untuk hidup dengan ketulusan hati dan kasih tanpa pamrih. Yang ketiga, kemurahan hati. Dalam mengikuti ajarannya, kita belajar menjadi manusia yang mengasihi dan melayani sesama dengan kemurahan hati. Ikutilah ajaranku, kebijaksanaan, ketulusannya, dan kemurahan hatinya. Doakan dan berbuat baiklah. Ada 3 hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, kekuatan doa. Doa kita memberdayakan dan memungkinkan Yesus untuk bekerja dalam hidup kita dan kehidupan orang lain. Kekuatan doa itu luar biasa. Berdoalah setiap hari. Kedua, pelayanan terhadap sesama. Setelah kita berdoa, tentunya ada aksi, ada tindakan. Berbuat baik dan melayani sesama adalah wujud nyata dari kasih dan kepatuhan kita kepadanya. Ketiga, perubahan diri. Tentunya tidak hanya berdoa saja, tetapi tidak ada perubahan, tidak ada aksi. Tapi ada perubahan ketika kita berdoa. Dengan mengikuti perkataan ini, kita mengalami transformasi dalam diri kita sendiri dan menjadi berkat bagi dunia di sekitar kita. Berikutnya, berilah syukur atas apa yang kita terima. Ucapkan syukur kita. Apapun yang kita alami, ucapkan dan naikkan ucapan syukur kita. Karena itu merupakan bukti rasa syukur. Menyatakan rasa syukur kepada Yesus adalah sikap yang mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan kita atas segala berkat yang diterima. 2. Membawa kepuasan. Rasa syukur membawa sukacita dan kepuasan yang mendalam setiap situasi dan kondisi. Ketika kita mengucap syukur, ada rasa puas dalam diri kita. Terima kasih Tuhan atas apa yang Tuhan berikan kepadaku hari ini. Ketiga, keajaiban penyembuhan. Dalam setiap bersyukur, kita menemukan kesembuhan dan pemulihan yang mungkin tidak kita temukan dalam keluhan atau keluh kesah. Ketika kita bersyukur, maka ada kesembuhan, ada penyembuhan, pemulihan, dan sebagainya yang kita rasakan. Sekalipun sakit, tetapi kita masih bisa bersyukur. Itu meskipun lambat akan mendapatkan kesembuhan, kebaikan yang kita dapatkan. Karena kita bisa bersyukur di atasnya. Nah, itulah tadi 7 perkataan Yesus yang mampu mendatangkan berkat bagi kita. Sekali lagi, berkat bukan hanya materi, tetapi damai sejahtera, sukacita, dan kehidupan yang baik yang pasti Tuhan berikan kepada kita apabila kita mengikuti 7 perkataan ini. Memang banyak
perkataan-perkataan Yesus yang pasti mendatangkan berkat. Tapi hari ini saya sampaikan 7 saja buat kita semua. Semoga kita bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada saran, komentar, dan masukan, boleh tinggalkan di bawah video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Kami yakin kita diberkati melalui video ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Catat, renungkan dan aplikasikanlah dalam kehidupan kita. Sahabat, dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Mau memilih buruk atau baik, pasti ada konsekuensinya yang akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Oleh sebab itu, firman Tuhan tegas mengatakan dalam Matius 12 ayat 36, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga hidup kita sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuhan mendapati hidup kita tidak ada bobotnya. Dengan terus menempel pada Tuhan, tekun mengikuti setiap firman rema yang Tuhan sampaikan, hidup kita akan senantiasa diisi oleh kebenaran. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita, yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus buka dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik
diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini, diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.